Bai Xiaochun saat ini hanya sekitar 3.000 meter dari pintu keluar langit oranye dengan api. Mempertimbangkan kecepatan yang dia mampu, hanya perlu sedikit untuk melanjutkan ke sidang kuning. Faktanya, ada banyak murid lain di daerah itu yang, meskipun berusaha yang terbaik, tidak dapat melewati angin dan kemampuan ilahi untuk mencapai tempat dia berdiri. Banyak dari mereka terkejut bahwa dia berhasil melewati gitu cepat, tapi tidak ada dari mereka yang memperhatikannya. Perhatian, mereka lebih peduli dengan situasi mereka sendiri. Kehilangan konsentrasi sekecil apapun bisa membuat mereka remuk seketika. Karena bahaya yang intens, semua murid lainnya pada dasarnya mempertaruhkan hidup mereka. Kontras antara semua murid lainnya, dan Bai Xiaochun, yang hanya berdiri di sana menyaksikan pertarungan golem batu, sangat jelas, dan beberapa pembudidaya di luar yang sedang mengawasinya terkejut. Apa yang salah dengan Bai Xiaochun ini? Dia tidak melakukan sesuatu yang sangat istimewa di bagian ini, tapi dia melakukannya dengan sangat cepat. Kenapa dia tidak keluar gitu saja? Petik 2. Orang ini sangat luar biasa. Dia sudah berada di 10.000 teratas, dan gitu dia sampai di bagian kuning pelangi, dia akan langsung berada di 5.000 teratas. Apa yang dia lakukan hanya berdiri di sana. Sebagai pembudidaya di luar, bingung, Bai Xiaochun masih berusaha memutuskan apa yang harus dilakukan. Ketika dia berdiri di sana, berbagai aspek kunci dari Living Mountain Incantation terkunci di dalam benaknya, dan dengan setiap detik yang berlalu, menjadi lebih jelas bahwa ini adalah kesempatan yang tidak mampu dia lewatkan. Sayangnya, akal ilahinya dibatasi dalam persidangan api, dan hanya bisa menyebar beberapa ratus meter. Hanya bisa mengamati para raksasa dengan mata telanjangnya seperti membocorkan melalui kerudung. Jika aku bisa sedikit lebih dekat, dan mengamati mereka dengan akal ilahi, maka aku cukup yakin aku bisa memahami golem batu ini dalam arti yang jauh lebih lengkap. Mata merah, dia berjuang bolak-balik untuk waktu yang singkat sebelum menggertakkan giginya. Jika yang terburuk menjadi terburuk, saya bisa menggunakan liontin 7 warna untuk berteleportasi ke tempat yang. Dengan itu, dia bergerak, bukan menuju pintu keluar, tapi ke arah yang berlawanan. Semua orang yang melihat langsung terkejut, tapi sebelum ada orang yang bahkan sempat berteriak kaget, Bai Xiaochun menjadi seberkas cahaya yang melaju cepat di tanah percobaan oranye api. Semua pembudidaya lain dalam persidangan dengan api memandang dengan mata lebar. Apa yang dia lakukan? Pada saat yang sama, Bai Xiaochun menembak, menuju langsung ke arah golem batu, dan kemudian, mempertahankan kecepatannya yang luar biasa, ia mulai terbang menaiki kaki-kaki yang terdekat. Dari jarak Bai Xiaochun tampak seperti bak kecil dibandingkan dengan golem batu yang sangat besar. Namun, dia sangat lincah, dan dengan cepat ditampilkan dan disukai oleh raksasa itu. Akhirnya, ia mencapai sesuatu yang sumpek di mana, terlepas dari pergerakan raksasa itu, ia bisa tenang dengan bersila dan mengirim akal ilahi untuk mengamati raksasa itu. Pada titik ini, semua orang terengah-engah. Baik para kultivator dalam percobaan dengan api, dan penonton di luar menonton acara bermain di layar yang kita coba. Dia sebagai raksasa itu sendiri. Apakah Bai Xiaochun ini gila? Tunggu, apakah dia akan mulai berlatih kultivasi? Surga, apa dia ada? Kebanyakan orang berusaha keluar dari tempat itu secepat mungkin. Tapi dia benar-benar mundur, dan sekarang melangkah lebih jauh untuk berlatih kultivasi. Ini adalah uji coba dengan api, bukan tempat untuk kultivasi. Tindakan Bai Xiaochun menyebabkan kehebohan besar di dalam dan di luar persidangan dengan api. Sementara itu, bintang Zhao Yidong bukan lagi subjek yang diperhatikan. Tindakan Bai Xiaochun, terlepas dari kenyataan bahwa ia hanya berada di lapangan oranye dengan api, mengarah ke kejutan yang mendalam di antara para penonton. Seiring berjalannya waktu, berita terus menyebar melalui para pembudidaya sekte polaritas langit berbintang langit, dan bahkan lebih banyak orang mulai memperhatikan apa yang terjadi. Sedangkan untuk Songke, dia berada di tengah-tengah sesi meditasi, ketika tiba-tiba tas berada terkena getaran. Membuka matanya, dia mengeluarkan slip giok dari dalam yang memiliki pesan pendek dari salah satu temannya. Setelah melihat, matanya melebar, dan dia berdiri. Bai Xiaochun. Tanpa ragu, dia mengeluarkan dari guanya yang abadi dan memandangi bagian oranye pelangi di atas. Setelah menemukan satu bintang yang sangat terang, ia fokus pada hal itu, dan beberapa saat kemudian, nama Bai Xiaochun muncul di kepalanya. Saat di percobaan dunia luar, Bai Xiaochun berada di dalam api, melakukan di satu tempat di belakang raksasa. Menahan angin yang berteriak, ia mengirim naluri ilahinya mengalir keluar untuk mengamati struktur internal golem batu.
Tidak ada tempat yang lebih cocok untuk mempelajari golem batu ini daripada posisi yang dia duduki. Untuk menyatu dengan gunung, gumamnya, kamu harus memahaminya dulu. Dengan itu, dia bangkit dan mulai memanjat lebih tinggi melalui celah-celah dan celah-celah di belakang golem batu. Sepanjang waktu, golem batu itu terlibat dalam pertempuran sengit dengan lawannya, berayun bolak-balik di tengah-tengah suara gemuruh surga yang menghancurkan bumi. Pada beberapa kesempatan, Bai Xiaochun hampir terlempar keluar dari permukaan golem batu, terutama setiap kali golem batu lainnya yang menghantamnya, yang menyebabkan semua yang ada di sekitarnya bergetar hebat. Suatu kali, raksasa batu yang berlawanan menyerang dengan serangan kepalan tangan yang memanggil kemampuan ilahi, meninggalkan Bai Xiaochun batuk darah. Meskipun tersembunyi di antara celah-celah di punggung raksasa itu, ia masih merasa seolah-olah organ-organ di dalamnya bergetar di titik kehancuran. Namun, tekad memenuhi matanya. Mengencangkan cengkeramannya di permukaan berbatu, dia sekali lagi mengirim akal ilahi untuk memahami lebih lanjut tentang golem batu. Semua orang yang menyaksikan adegan itu terengah-engah, dan bahkan dua raksasa batu pun memperhatikannya. Namun, selain sinar aneh yang muncul di mata mereka tidak melakukan apa-apa, dan terus bertarung. Sementara itu, di lokasi lain di Myriad Star Rainbow, di luar Ravine of Endless Mountains, Stone Mountain duduk bersila di atas batu hitam kehijauan yang sama. Perlahan, mata terbuka, dan dia melihat ke arah-arah tatapan langit berbintang Dao Polarity Superstars, terpesonanya tertuju pada bintang Bai Xiaochun di bagian oranye pelangi. Perlahan-lahan, sebuah cahaya aneh muncul di mata pria itu, dan sebuah senyum muncul di wajahnya. Sekarang pintar, gumamnya pelan. Kembali ke dalam percobaan oranye dengan api, Bai Xiaochun mengambil napas dalam-dalam dan naik lebih tinggi ke raksasa. Pada saat ini, dia memiliki pemahaman yang cukup menyeluruh tentang susunan internal batuan yang sangat besar, kecuali kepalanya. Tentu saja, itu adalah area yang paling berbahaya. Tapi Bai Xiaochun saat ini dilalap dalam Living Mountain Incantation, dengan cara yang sama seperti sering kehilangan dirinya dalam meramu obat. Dengan rasa takut mati yang tidak ada sama sekali, dia terbang lebih tinggi, bahkan ketika kedua golem batu itu saling bertumpu tanpa henti. Sayap muncul di belakang saat dia mendorong dengan kecepatan yang lebih besar, dan bahkan mengandalkan Mountain Sucking Bash dan otot abadi di kaki kirinya. Boom Sonic berma, dan bayangan-bayangan di belakangnya saat ia melesat ke atas untuk muncul di atas kepala golem batu. Angin mengalahkannya, membuatnya terlalu berlebihan untuk berdiri diam, tapi ia meraih ke salah satu rambut batu yang mencuat dari kepala raksasa itu, dan kemudian mengirimkan indera ilahi keluar dengan meninggalkan Sebrono. Golem batu itu tidak suka kepalanya diganggu. Sambil mengerutkan kening, ia menyentakkan kepalanya ke samping, menyebabkan angin kencang naik dalam persidangan dengan api. Para pembudidaya lain dalam permulaan mulai memicu ketegangan, dan dengan cepat menghancurkan liontin batu giok mereka untuk berteleportasi. Bai Xiaochun akhirnya tidak bisa bertahan lagi, dan terlempar dari kepala raksasa itu. Pada saat yang sama, golem batu besar mulai mengayunkan tangan yang seperti gunung ke arah Bai Xiaochun, hampir seperti manusia dalam upaya untuk mengambil tindakan dari udara. Saat Bai Xiaochun menyaksikan pandangan besar pada pandangannya, mata tiba-tiba bersinar dengan pencerahan. Roh berbaur. Bai Xiaochun meraung, berkedip dalam gerakan mantra dua tangan saat ia menggunakan teknik melebur roh yang dijelaskan dalam Living Mountain Incantation. Dia telah mencoba hal yang sama berkali-kali di Ravine of Endless Mountains, dan telah gagal setiap kali. Tapi kali ini, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang mengaduk-aduk dalam benaknya, hubungan semacam itu dengan golem batu yang sangat besar ini. Itu adalah hubungan yang unik dan tak terlukiskan, hampir seolah-olah dia dilebur dengan emosi raksasa. Dia bisa merasakan kuno itu, dan bisa merasakan dan kepahitannya. Dia juga bisa merasakan terutama alam dunia ini, dan Starry Sky Dao Polarity Sect. Getaran mengalir di Bai Xiaochun, dan hal yang sama terjadi pada golem batu. Bersinar dengan cahaya terang saat melihat Bai Xiaochun, dan tiba-tiba, alih-alih menikmati pemandangan Bai Xiaochun, itu membebaninya. Tempat Bai Xiaochun dikirim terbang di udara, berputar jungkir balik menuju pintu keluar percobaan oranye dengan api. Bai Xiaochun hampir tidak punya waktu untuk terengah-engah sebelum dia berada di dalam jangkauan teleportasi dari pintu keluar dan arah persidangan kuning dengan api. Beberapa saat sebelum dia menghilang, dia melihat ke belakang untuk melihat kedua raksasa batu berdiri di sana melihatnya. Beberapa saat kemudian, suara gemuruh yang kuat sekali lagi menggema. Menunjukkan, kinerja mereka tidak akan berakhir selamanya.
Mereka tidak akan beristirahat sampai mati. Bab 424, Uji Coba Keterampilan. Karena angin yang sama yang membawa Bai Xiaochun ke pintu keluar seperti badai yang mengisi seluruh persidangan dengan api, semua orang yang masih dalam keadaan cemas keluar secepat mungkin. Saat mereka muncul kembali satu persatu di luar persidangan Starry Sky Dao Polarity Superstars, tidak ada sedikit pun amarah yang terlihat di wajah mereka. Sebagai contoh, mereka melontarkan keraguan dan syok. Teknik apa yang dipupuk Bai Xiaochun ini? Golem batu itu benar-benar berinisiatif mengirimnya ke pintu keluar. Petik 2. Bagaimana mungkin? Dalam percobaan merah dengan api, dia berenang melalui lautan lava. Di yang oranye, golem batu membantunya. Dari mana orang ini berasal? Ketika naik dari penonton, bintang Bai Xiaochun naik dari bagian oranye pelangi ke yang kuning, bergabung dengan beberapa ribu bintang lainnya di sana. Itu menunjukkan bahwa Bai Xiaochun sekarang berada di 5.000 teratas. Mempertimbangkan banyak hal penting yang sedang terjadi, semakin banyak anggota audiens yang secara pribadi membayar poin pantas untuk dapat mengamati Bai Xiaochun saat ia melewati persidangan dengan api. Sementara itu, gitu banyak hal yang muncul dalam persidangan kuning dengan api. Dia merasakan dingin yang sangat dingin di suatu tempat di dunia, dan juga bisa tahu bahwa tanahnya bergetar. Masih ada beberapa kebingungan di matanya. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam sidang oranye dengan api masih agak sulit untuk didamaikan. Hatinya bahkan bergetar dengan jejak rasa takut yang tersisa. Ditambah lagi, ada sensasi yang dia alami ketika golem batu tangan untuk meraihnya pada akhirnya. Semua itu menjadi terengah-engah. Ada terlalu banyak rahasia di sekte polaritas langit berbintang langit ini. Golem batu itu jelas-jelas merupakan ras yang melakukan, terkunci di dalam persidangan dengan api. Bagaimana bisa persidangan Starry Sky Dao Polarity Superstar ini semua tampak seperti penjara? Dia gemetar ketakutan dan gemetar dalam kegembiraan. Kesimpulan, dia telah mengambil langkah penting dengan penanaman Living Mountain Incantation, membuat kemajuan jauh melebihi apa yang dia miliki sebelumnya. Yang perlu saya lakukan adalah masuk ke 1000 teratas sehingga saya mendapatkan rumput Mysticea 7 warna. Lalu aku bisa meramu pil obat itu, dan cukup kuat untuk sepenuhnya membudidayakan mantra gunung hidup. Dengan itu, dia melihat sekeliling dengan penuh semangat pada percobaan kuning dengan api. Terlepas dari apa yang telah dilakukan sejauh ini dalam uji merah dan oranye dengan api, apa yang dilihatnya di sekitarnya menciptakan sangat terguncang, dan sangat disukai oleh metode sekte polaritas langit berbintang. Dimensi dia sekarang adalah satu kamar. Berdiri di tengah ruangan adalah seorang lelaki kekar dengan tali merahankan di kepalanya. Dia memegang kendali di atas satu tangan, yang dia gunakan untuk pedang merah panas di tempatnya. Lebih jauh ke bawah, di bawah pedang merah panas, adalah saluran yang diisi dengan cairan hitam yang tampak dingin melebihi deskripsi, dan memancarkan aura dingin. Pria kekar itu memegang palu besi di tangan yang lain, yang ia gunakan untuk menghantam pedang dengan semua kekuatan yang bisa dikerahkannya. Ledakan yang dihasilkan yang terdengar benar-benar memekakan telinga. Jelas pria kekar ini adalah pandai besi, dan ruangan ini adalah besi. Selain itu, Bai Xiaochun telah menyusut ke ukuran yang jauh lebih kecil dari sebelumnya, dan sekarang berdiri di atas dukungan besi. Atau mungkin Bai Xiaochun tidak menyusut, dan tempat-tempat ini sangat besar, dengan pandai besi menjadi raksasa. Mempertimbangkan proporsi, jika itu benar, maka pandai besi itu tidak lebih kecil dari golem batu dari percobaan terakhir. Setiap kali palu besi hancur seluruh dimensi bergetar. Wajah Bai Xiaochun benar-benar sadar, dan pikirannya berputar dari skenario yang menakutkan. Sambil, dia membocorkan pandai besi raksasa dan palu besarnya, lalu pada pedang merah panas yang dipegang olehnya, dan kemudian turun ke saluran di bawah ini. Dari sudut pandangnya, badan air itu mungkin juga adalah lautan. Setelah beberapa saat bimbang, Bai Xiaochun akhirnya menggertakkan giginya dan menyerang ke depan, ke atas pedang merah panas. Hampir segera, dia bisa merasakan panas naik ke kaki, jadi dia memutar dasar budidayanya untuk melawan, dan melanjutkan ke depan. Saat dia berlari di sepanjang pelmel, dia merasakan air mata mengalir di matanya. Tempat ini terlalu panas dan dia tidak bisa menahan teriakan dan telepon ke udara. Dia akan terbang jika dia bisa, tapi penerbangan dibatasi dalam dimensi ini. Tidak hanya ada panas yang harus dihadapi, tapi juga ada palu besi yang sangat besar. Itu seperti bintang jatuh besar yang menghantam pedang, dan jika dia tidak hati-hati dan dipukul, Bai Xiaochun tahu bahwa kedagingannya yang kuat tidak akan melakukan apapun untuk melindunginya, dan dia akan mengendalikan dari keberadaan. Aku akan terbunuh.
Terbunuh. Agah. Teriakannya. Tuhan Bai akan mati karena panas ini. Panas ini jauh melebihi panas dari lautan lava dalam percobaan merah oleh api. Dan saat ini Bai Xiaochun tidak yakin apakah ada sesuatu yang istimewa yang bisa dia lakukan untuk lulus percobaan. Namun, dia ingat bahwa di atas bagian kuning pelangi adalah bagian hijau, dengan hanya sekitar 1000 bintang. Itu berarti bahwa di semua sekte polaritas langit berbintang langit, hanya sekitar 1000 pembudidaya formasi inti yang lulus uji coba ini. Mengingat besar sekte polaritas langit berbintang, 1000 sekelompok orang yang sangat kecil, memungkinkan untuk menentukan seberapa sulit percobaan ini dengan api. Tapi Bai Xiaochun sangat cepat, dan juga membudidayakan mantra evolusi sekolah Frigid. Dengan fokus pada semua ki dingin di kaki dan kakinya, ia mampu menangkal panas sampai taraf tertentu. Meski masih sakit, dia bisa terus melaju kencang. Pada titik ini, dia telah menciptakan sekitar 30% di seluruh pedang. Harus lebih cepat, pikirnya, takut kalau dia terlalu lambat. Dia seperti semut yang sibuk di ketal panas, dan ketika orang-orang di luar melihat apa yang dia lakukan, mata mereka membelalak. Mereka semua telah melihat orang-orang di persidangan, dan banyak dari mereka sendiri. Mereka semua tahu bahwa itu sangat sulit, dan bahwa orang biasanya menantangnya hanya dengan sangat hati-hati. Bahkan, sebagian besar orang, sebagian besar waktu mereka dalam hanya mengamati lingkungan. Tapi percobaan ini bukan hanya tentang kecepatan, tentang kemampuan untuk menahan panas. Selain itu, perlu mengambil keuntungan dari waktu jatuhnya palu. Ketika palu itu mengenai, seluruh pedang akan bergetar, dan juga melepaskan beberapa panas yang intens. Dengan cepat dan tepat waktu dengan getaran yang disebabkan oleh palu, dimungkinkan untuk mengatur waktu dengan sempurna dan tanpa kebakaran. Jenis tes ini dirancang khusus untuk mengasah rasa ilahi dari para pembudidaya yang mengambilnya. Dengan kontrol yang luar biasa, mereka dapat mengurangi bahaya secara signifikan. Belum pernah sebelumnya dalam sejarah ada orang yang mencoba percobaan seperti yang dilakukan Bai Xiaochun, dengan hanya berlari ke depan dengan kecepatan tinggi. Bai Xiaochun ini, dia. Orang ini jelas orang aneh yang tidak suka melakukan hal-hal dengan cara normal. Di luar, orang-orang saling bertukar pikiran saat terkejut ketika Bai Xiaochun melesat berteriak sekencang kelinci dengannya terbakar. Itu benar ketika beberapa murid mendengar hal-hal Bai Xiaochun terutama pelan. Percobaan jelek macam apa ini? Apa itu pengujian? Seberapa baik orang bisa terbakar? Ah, aku akan mati karena kepanasan. Bagaimana orang lain persidangan? Aku yakin tidak ada yang cocok dengan aku. Mereka mungkin berlari menangis melalui semuanya, atau bahkan dunia. Bai Xiaochun sendiri hampir menangis ketika dia terbang, sepanjang waktu. Setelah cukup waktu untuk menyalakan dupa, sekitar 70% di. Bai Xiaochun adalah yang paling menakjubkan seperti biasa. Melihat bahwa dia hampir pada, semangatnya naik, dan akhirnya dia sering menangis, dia masih sangat senang. Sekarang aku persiapannya, panas ini sebenarnya cukup nyaman untuk kakiku. Semua orang memandang dalam keheningan total, terpana oleh metode nekat Bai Xiaochun. Dari tampilan itu, dia baru saja akan menyelesaikan persidangan ketiga. Tidak mungkin dia akan persidangan seperti ini. Cukup banyak orang mengucapkan kata-kata yang mirip dengan ini ketika mereka melihat dengan iri. Sialan, mengapa melewati cobaan ketiga gitu cepat? Anda seharusnya melewati berdasarkan waktu keluar getaran. Semakin banyak orang mulai berkomentar sedemikian rupa, sampai Bai Xiaochun sekitar 90% dari jalan melintasi, dan mendekati akhirnya. Bai Xiaochun merasa sangat senang dengan dirinya sendiri, ketika tiba-tiba, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Mengapa pedang itu bergerak? Bahkan ketika melihat sekeliling dengan terkejut, ekspresi kegembiraan bisa terlihat di wajah orang-orang yang mengamati di luar. Raksasa besar yang bekerja dengan pedang itu senang dengan hasilnya. Mengangkatnya dia mulai meregangkannya ke arah cairan hitam di saluran di bawah ini. Hahaha, dia setrika. Petik 2. Bai Xiaochun benar-benar sial. Aku tidak percaya dia akan memilih. Petik 2. Ini hanya terjadi 1 dari 10 kali. Bai Xiaochun cukup beruntung untuk melihatnya. Ketika semua orang menikmati kemalangan Bai Xiaochun, dia berdiri di sana di pedang merah panas pekikan keluar dari keadaan. Dia bisa melihat apa yang terjadi, tapi sebelum dia bisa bereaksi sama sekali, raksasa itu menceburkan pedang, dan Bai Xiaochun bersama dengan itu, tepat di samudera hitam ki yang dingin. Bai Xiaochun segera mulai berebut ke belakang, tapi sebelum dia bisa mendapatkan lebih dari beberapa langkah,
Dan sebelum dia punya waktu untuk mengeluarkan liontin giok 7 warna, cairan hitam mengalir ke arahnya. Tidak, aku tidak mau. Bab 425, Mengecewakan Wali. Ketika Big Fatty Zhang melihat apa yang terjadi, dia langsung merasa berpikir, dan berteriak, Xiao Chun. Chen Manyao juga kaget. Adapun guru Dewa Diviner, bahkan tanpa pandangannya, dia memulai gerakan mantra dengan harapan meramalkan beberapa informasi tentang keselamatan Bai Xiao Chun. Bahkan Song Ke sangat terkejut. Adapun orang lain, mereka juga terpana, tapi pada saat yang sama, agak senang. Namun, pada saat berikutnya, ekspresi mereka berkedip-kedip dengan pembohong. Kenapa dia tidak berteleportasi? Jangan bilang dia kehabisan waktu. Mungkin dia tidak membawa liontin teleportasi. Tidak mungkin. Apakah dia benar-benar mati? Seperti itu. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba membuat semua orang terperangah, dan tidak yakin harus bereaksi. Berdasarkan semua yang mereka tahu, Bai Xiao Chun seharusnya baru saja berteleportasi setelah dia menyadari bahwa dia dalam bahaya. Namun, setelah tidak ada yang muncul di luar, mereka menyadari bahwa dia bahkan belum mengeluarkan liontin teleportasi, yang mengarah ke berbagai reaksi. Dia tidak benar-benar mati, kan? Yah, itu air yang selalu dingin. Aku pernah melihat beberapa orang jatuh di dalamnya sebelumnya, dan mereka semua mati seketika. Ini. Tidak ada yang benar-benar yakin harus berkata apa. Situasinya benar-benar tampak sangat aneh. Namun, saat itulah, tiba-tiba, mata salah satu pembudidaya di antara hadirin melebar sehingga hampir keluar dari tengkoraknya. Sambil menunjuk ke bintang-bintang, dia berteriak es berenang dia berenang lagi. Bergetar, semua orang membocorkan bintang panjat itu, di mana suara terengah-engah mulai membuka. Beberapa saat sebelumnya, kembali dalam percobaan kuning dengan api, di dalam saluran udara yang menyerupai laut hitam, kepala Bai Xiao Chun baru saja muncul ke tempat terbuka. Napas dalam-dalam, dia memandang dan melihat sekeliling, wajahnya tampak agak biru. Di mana aku? Pikirnya, di ambang air mata. Aku merasa seperti akan mati kedinginan. Pada saat ini, dia yakin bahwa cobaan api ini sama sekali tidak menyenangkan. Entah itu melibatkan panas atau dingin, dan semuanya menyiksa. Jika itu bukan untuk tanaman obat itu, aku pasti tidak akan datang ke tempat ini. Percobaan buruk macam apa ini? Saat ini, kebanyakan tidak punya pilihan. Pelarian dibatasi, dan pedang itu tidak terlihat. Karena itu, dia memutuskan bahwa dia mungkin juga mulai berenang melalui udara yang sangat dingin. Jangan katakan padaku uji coba ini dengan api adalah keterampilan berenang. Sambil mendesah dan gerakan, dia melanjutkan berenang ke depan. Seperti yang dia saksikan, orang-orang yang di luar berubah menjadi nyata. Tentu saja, Bai Xiao Chun tidak mungkin tahu itu. Saat ia berenang, dingin yang membekukan wajah menjadi lebih biru dan lebih biru. Bahkan persendiannya mulai menegang. Pada titik itulah ia menyadari ki di daerah itu benar-benar membosankan dalam pori-porinya dan berputar-putar ke surga Dao Gold Core-nya. Tidak memberitahu aku ki dingin di sini benar-benar dapat membantu kultivasi aku. Tanpa ragu-ragu, ia melepaskan mantra Frigid Skull Will Evolving miliknya, mengirim ki dingin yang berputar keluar dari dirinya. Dalam mata, itu memenuhi seluruh wilayah. Sebagai tanggapan, ki dingin di udara di sekitarnya tiba-tiba mulai melonjak ke arahnya. Suara retakan bisa terdengar dan laut mulai membeku saat ki ke Bai Xiao Chun. Pikiran Bai Xiao Chun berputar ketika Heaven Dao Gold Core-nya berputar dengan kecepatan yang mengganggu, terus-menerus menyerap ki yang dingin dan membangun cadangan yang lebih besar. Senang, Bai Xiao Chun menarik bahkan lebih dalam pada Frigid Skull Will Evolving Incantation, menyaksikan ki dingin yang diserap menyebabkan Heaven Dao Gold Core-nya perlahan-lahan bertambah besar. Pada saat yang sama, basis kultivasinya mulai meningkat. Sebelumnya, dia berada di pertengahan tahap Gold Core, tapi sekarang, dia dengan cepat mendekati tahap Gold Core. Selanjutnya, dia juga bergerak menjauh dari level Frigid Adept, dan mendekati level Master Frigid. Serangan yang tiba-tiba ini membuat Bai Xiao Chun merasa sangat gembira sehingga tidak bisa menahan tangis di bagian atas paru-parunya. Nasib baik. Wow, percobaan api ini luar biasa. Aku tidak percaya gitu banyak yang bisa didapat. Hahaha. Senang, ia mulai menyerap ki dingin dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Berangsur-angsur, pusaran udara mulai menumpuk di sekitarnya saat hampir semua ki dingin di lautan mulai menggila ke arahnya. Akhirnya, air berhenti menjadi hitam, dan mulai menjadi semakin transparan. Orang bisa membayangkan bagaimana,
Jika semua air di laut mulai jernih, itu tidak akan lagi menjadi cairan yang sangat dingin. Semua orang di luar menonton dengan rahang menganga, benar-benar terkejut oleh kinerja seperti dewa yang dikenakan oleh Bai Xiaochun. Apakah pengadilan Starry Sky Dao Polarity Superstars dibuat untuk orang ini? Dia berenang melalui percobaan merah dengan api, dan mencari pencerahan di yang berwarna oranye. Dan sekarang dalam percobaan kuning dia berlatih kultivasi. Apa yang sedang terjadi? Suara hiruk-pikuk bisa didengar, sebagian besar dipenuhi dengan kecemburuan. Zhang Fati besar dan pelindung Dao lainnya menghela nafas lega, kecuali Song Ke, yang kelopak matanya berkedut, dan yang tangannya mengepal saat dia berpikir kembali ke dunia pedang jatuh. Kemanapun Bai Xiaochun pergi, dia merubuhkan tempat itu ke tanah. Banyak orang di seluruh pelangi distrik Starry Sky Dao Polarity Sect sekarang menonton Bai Xiaochun, dan bisa mendengar seruan kegembiraannya tentang bagaimana basis kultivasinya naik. Pada saat ini, dia hanya sekitar 3.000 meter dari pintu keluar, tapi sudah berhenti berenang dan hanya mengambang di sana, bersenang-senang dalam perasaan semakin kuat. Hahaha, tempat ini benar-benar seperti tanah suci bagi aku. Bai Xiaochun menyaksikan dengan penuh semangat ketika basis budidayanya terus mendaki. Tepat ketika dia berpikir bahwa menerobos ke tahap akhir kor emas di tempat ini bukan hanya mimpi, dia mendapatkan perasaan yang kuat bahwa seseorang mengawasinya. Mendongak dengan gugup dia melihat bahwa pandai besi raksasa menatap lurus ke bawah padanya. Bai Xiaochun merasakan ketika sensasi dari krisis mematikan menyebar melalui dirinya. Secepat mungkin, dia berhenti menyerap ki yang dingin. Oke, kurasa aku akan pergi sekarang sebelum dia bisa memberikan penjelasan. Pandai besi melolong dan mulai mengayunkan palu besarnya ke arah Bai Xiaochun. Berteriak Bai Xiaochun mulai berenang seperti orang gila. Saat palu turun, cairan hitam di saluran diisi dengan gelombang dari kekuatan pukulan yang masuk. Darah menyembur keluar dari mulut Bai Xiaochun saat ombak menghanyutkannya. Kemudian, dia mengirim ki dingin keluar, bukan untuk 3.000 meter, tapi sebaliknya untuk 9.000 meter, menyebabkan semuanya berubah menjadi es. Meskipun penerbangan dilarang, Bai Xiaochun dapat menggunakan klon ki dinginnya untuk berganti posisi dalam sesuatu seperti teleportasi, yang merupakan metode yang ia gunakan untuk berlomba menuju pintu keluar. Hampir segera setelah dia menghilang, palu besar itu menghantam tempat yang baru saja dia duduki, menghancurkan lapisan-lapisan es dan mengirimkan gelombang kejut besar ke segala arah. Darah menyembur keluar dari mulut Bai Xiaochun, namun, dia masih berhasil mempercepat. Dia sekarang sangat dekat dengan pintu keluar, tapi dalam sekejap mata, pandai besi telah mengangkat palu dan mengirimkannya kembali. Menjerit Bai Xiaochun melesat melewati pintu keluar percobaan kuning dengan api dan dipindahkan ke tingkat berikutnya. Setelah melihat Bai Xiaochun menghilang, pandai besi besar itu mendengus dingin, lalu menatap ke bawah ke air hitam, mengerutkan kening. Dia belum mengayunkan palu dengan kekuatan penuh sekarang. Jika dia punya, Bai Xiaochun tidak akan pernah melarikan diri. Pandai besi ini berbeda dari golem batu, dan sebenarnya berhubungan baik dengan sekte polaritas langit berbintang. Dengan demikian, ketika serangga ini datang dan mulai mencuri cairan dinginnya, yang bisa ia lakukan hanyalah mengusirnya. Setiap orang yang melihat apa yang baru saja terjadi, kaget. Bahkan, lebih banyak terengah-engah keluar dari mulut para murid ini daripada yang biasanya terdengar sepanjang tahun. Dia benar-benar membuat marah wali. Dia tidak menantang persidangan dengan api, dia sebenarnya ada di sana untuk mencuri barang-barang. Seruan dan ekspresi tidak percaya bisa terdengar di mana-mana. Hampir tidak ada sebuah permainan pun di luar persidangan Starry Sky Dao Polarity Superstars yang yakin apakah akan tertawa atau menangis. Bagaimanapun, Bai Xiaochun ini jelas merupakan pilihan teratas. Namun dia berhasil, dia sudah melalui 3 percobaan, dan mendekati 1000 teratas. Petik 2. Ya, mari kita lihat bagaimana dia melakukannya dalam tantangan berikutnya. Ini sangat sulit. Jika dia bisa melewatinya, dia akan berada di 500 teratas. Petik 2. Meskipun Zhao Yidong sudah berada di tantangan keempat, tidak ada yang memperhatikannya lagi. Semua orang yang memperhatikan dengan seksama bintang Bai Xiaochun, dan bertanya-tanya bagaimana dia akan naik di keempat-keempat, percobaan hijau dengan api. Bab 426, Jembatan Nakal. Apa pandai besi pelit? Pikir Bai Xiaochun saat ia terbang ke pintu keluar. Bahkan saat dia diteleportasi, dia sudah berada di lautan yang sangat dingin. Dalam waktu singkat yang dia habiskan di dalamnya, dia sudah maju ke tahap pertengahan-pertengahan Gold Core.
Sebelum datang ke tempat ini, dia tidak akan pernah berani berharap bahwa nasib baik seperti itu akan menghampiri dia. Kalau saja aku punya waktu sedikit lebih banyak aku bisa memecahkan. Setelah enggan meninggalkan ketiganya dengan api, dia mendapati dirinya di keempat itu. Tingkat keempat ini sesuai dengan bagian hijau pelangi, dan segera setelah dia tiba, dia malu karena meninggalkan percobaan ketiga dengan api, dan sekeliling dengan waspada. Sesaat kemudian, kewaspadaannya berubah menjadi kejutan. Di sini, langit berwarna biru dan memakai dengan awan putih halus. Angin sepoi-sepoi lembut menyentuh wajah, dan segala sesuatu tampak sangat damai dan tanpa bahaya. Ada sesuatu yang tidak beres pikirnya. Menurut informasi yang ia kumpulkan, percobaan keempat dengan api terkait dengan guntur dan kilat. Bahkan hanya mencapai titik ini ada satu yang sangat dekat dengan berada di 1000 teratas. Itu tujuanku, 1000 teratas. Dia tapi melihat sekeliling dengan ragu-ragu, kemudian berpikir tentang sederhananya percobaan ketiga oleh api itu, dan dia membusungkan kecepatan dan melaju dengan cepat. Namun, pada saat dia mengambil langkah maju, langit yang sebelumnya cerah tiba-tiba dipenuhi petir hitam yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke arahnya. Wajah jatuh. Bai Xiaochun jatuh kembali ketika kilat menyatu di langit, jatuhkan udara ke bentuk keretakan yang bisa dilewati seseorang. Di luar celah itu, Bai Xiaochun bisa melihat dimensi lain. Itu adalah dunia yang dipenuhi dengan kilat, mirip dengan kilatan hitam dari beberapa saat yang lalu, tapi sangat menyilaukan. Ada gitu banyak tarian petir tentang bahwa tidak mungkin untuk menghitung jumlah baut. Lebih jauh lagi, ada jembatan raksasa yang mengejutkan yang terbuat dari petir itu sendiri yang terbentang menembus dimensi. Tidak mungkin untuk mengatakan bagaimana jembatan itu dibangun, tapi telah dibentuk oleh banyak petir yang bergabung bersama-sama dengan cara yang mengejutkan. Yang mengherankan adalah mungkin untuk melihat seseorang sekitar setengah melintasi jembatan, berjalan dengan susah payah ke depan. Itu tidak lain adalah Zhao Yidong. Dengan setiap langkah yang diambilnya, petir besar akan turun untuk mengambil langkah-langkah dan bahkan menjatuhkannya. Melihat apa yang terjadi menyebabkan Bai Xiaochun terkesiap, tapi pada saat yang sama, dia menyadari bahwa jembatan petir ini akan sangat membuat sakit kepala. Pertama adalah api, lalu batu, lalu besi. Aku tidak percaya sebenarnya ada jembatan petir di sini di Starry Sky Dao Polarity Sect. Sungguh banyak pamer. Sedikit jengkel, dia memutuskan bahwa setelah kembali ke sekte penangkal sungai, dia harus duduk dan berbicara dengan para leluhurnya tentang mendapatkan beberapa dimensi seperti ini diatur. Setelah berdiri di sana menyaksikan, dia mengertakkan gigi dan berkata, aku harus masuk ke 1000 teratas. Tampak seperti sedang mengungkapkan kematian tepat di matanya, dia melalui celah dan masuk ke dunia kilat. Hampir segera, sambaran petir berayun bersama untuk membentuk jaring besar yang mulai turun ke atasnya. Itu terjadi gitu cepat, sebelum dia dapat mengambil tindakan untuk menghindar, kilat menabraknya, memprovokasi jeritan. Turun di jembatan, Zhao Yidong mendengar suara itu, menoleh ke belakang, lalu menghadap ke kepala. Orang bodoh yang melebih-lebihkan dirinya sendiri, katanya. Dengan itu, dia mengertakkan gigi dan terus maju. Namun, bahkan ketika Zhao Yidong melihat muka, petir menghilang dari sekitar Bai Xiaochun. Pakaiannya sudah robek, dan menonjolkan berdiri di ujung. Dia bahkan sedikit. Setelah disambar petir yang tak terhitung jumlahnya, rasanya hampir seperti tersentuh, namun ia tidak terluka. Setelah beberapa saat, dia menghela napas panjang, dan matanya mulai bersinar terang. Ekspresi senang muncul di wajah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerang. Terasa hebat. Baru saja, dia datang untuk menemukan bahwa disambar petir menyebabkan ketidakmurnian yang tak terhitung jumlahnya yang menumpuk selama bertahun-tahun mengonsumsi berbagai pil obat untuk merobohkan dan merembes keluar dari pori-porinya. Itu hampir seperti dibersihkan atau dimurnikan, seolah-olah tangan kecil yang tak terhitung jumlahnya pada saat bersamaan. Sensasi berduri sangat menyenangkan, dan merupakan sesuatu yang tidak pernah terjadi selama bertahun-tahun berlatih kultivasi. Ketika orang-orang di luar memperhatikan ekspresi wajahnya, bisu mereka terpana. Meskipun kebanyakan dari mereka memiliki berbagai spekulasi tentang bagaimana Bai Xiaochun akan menangani persidangan ini, tidak ada dari mereka yang bisa membayangkan bahwa semuanya akan menjadi seperti ini. Apakah dia bahkan manusia? Betapa alangkah sulitnya kulitnya tidak hanya untuk tidak merasakan sakit ketika disambar petir, tapi untuk benar-benar menikmatinya. Ada batasan yang ditempatkan pada petir di sana, tapi setiap baut sebanding dengan tahap pertengahan formasi inti.
Dan mereka yang menabrak jembatan termasuk beberapa di tahap formasi inti akhir. Ketika semua orang memberikan suara untuk kejutan mereka di luar, kembali dalam dimensi kilat, mata Bai Xiaochun berkilauan ketika dia menyadari nyamannya dia merasa. Dia bisa merasakan kekuatan spiritual dalam tubuhnya yang berdentum-dentam, dan bahkan ada beberapa lorong ki yang biasanya dia sulit menemukan yang sekarang benar-benar terlihat. Karena potensi petir, basis budidayanya juga sedikit meningkat. Dengan gembira ia mulai bergerak maju di sepanjang jembatan, yang menyebabkan sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya menyatu dan kemudian membanting ke dalam dirinya. Namun, itu hanya menyebabkan dia mendesah puas lagi. Tempat ini luar biasa, katanya, sedikit mempermasalahkan kulitnya untuk memastikan bahwa dia benar-benar tidak terluka. Sejauh yang dia ketahui, persidangan dengan api ini benar-benar terlalu sederhana. Dengan itu, ia mulai mondar-mandir di pintu masuk jembatan, mengeluarkan erangan kepuasan ketika kilat menyambarnya. Adapun Zhao Yidong, dia sangat terkejut melotot. Apakah dia benar-benar datang untuk menantang persidangan ini? Terengah-engah, dia melihat Bai Xiaochun, dan kemudian dirinya sendiri, dan kemudian hanya mengertakkan giginya dan melanjutkan. Akhirnya, petir sebenarnya agak lemah, jadi Bai Xiaochun akhirnya melangkah ke jembatan. Zhao Yidong melihat ke belakang, berubah menjadi senyum dingin. Dilakukan pamer. Siapa yang peduli bahwa kamu terbiasa dengan kilat? Petir di luar jembatan benar-benar berbeda. Mampu menangani halilintar itu tidak berarti bahwa ketika kamu naik ke jembatan, kamu akan dapat melakukan hal yang sama. Namun, sebelum Zhao Yidong bisa selesai berbicara, erangan yang lebih keras keluar dari bibir Bai Xiaochun. Lebih banyak kotoran yang dikeluarkan darinya, setelah dia menarik napas dalam-dalam dan melihat sekeliling jembatan dengan mata bersinar. Ini jembatan yang nakal, oke. Sangat nakal. Dengan itu, dia maju selangkah lagi, lalu gerak dan mengerang lagi. Dengan setiap langkah, dia mengerang, suara yang terdengar jelas bagi semua orang yang menonton di luar. Segera, ekspresi malu bisa terlihat di wajah mereka, dan banyak yang bertukar tempat canggung. Itu terutama berlaku bagi banyak murid perempuan, yang semuanya memerah. Benar-benar tak tahu malu. Jembatan ini jelas harus menguji batas tubuh kedagingan. Tapi gitu orang ini muncul, semuanya berubah. Petik 2. Sialan. Dia baru saja memamerkan ketangguhan kulitnya. Sombong sekali. Petik 2. Pada saat ini, Big Fatih Zhang, Master Dewa Diviner, Chen Manyao dan Song Ke, meskipun seberapa baik mereka mengenal Bai Xiaochun, semuanya tersenyum masam. Adapun Master Cloud Dao, dia ada di aula pembunuh iblis menganga kaget. Bai Xiaochun tidak gitu yakin apa yang sedang terjadi. Namun, setiap kali dia membahas keadaan unik terbuka yang memastikan bahwa diumumkan ke seluruh dunia dalam waktu yang sangat singkat. Dia tidak hanya benar-benar menikmati sensasi yang menyenangkan, tapi dia senang memiliki akumulasi kotoran yang keluar darinya, dan menyadari bahwa, sekali lagi, dia melayang di ambang terobosan. Saat dia melanjutkan dengan bahagia, dia segera mencapai Zhao Yidong, dan ketika mata mereka bertemu, ekspresi Zhao Yidong tidak mungkin lebih suram. Sensasi yang terlewat gitu saja meninggalkannya untuk mengepalkan tinjauannya dalam kekurangan. Melambaikan tangannya dengan antusias, Bai Xiaochun berkata, "Salam tetua ber." Namun, Zhao Yidong hanya menikmati dingin dan muka-muka. Sambil menggertakkan giginya, dia melangkah maju, gemetar saat menghantamnya. Bai Xiaochun maju dan menggenggam bahu Zhao Yidong. "Kamu melakukannya dengan cara yang sulit. Lihat, aku akan menunjukkan kepada kamu. Kamu harus membuat suara. Itu membuat maju jauh lebih mudah." Petik 2. Lepaskan. Teriak Zhao Yidong. Bai Xiaochun langsung marah, dan melotot marah pada Zhao Yidong. Dia datang dengan niat baik, hanya untuk diperlakukan dengan sangat kasar. Memberikan dengusan dinginnya sendiri, dia berjalan ke depan, mengerang sepanjang jalan ke ujung jembatan. Lalu dia membalik dan membocorkan Zhao Yidong untuk terakhir kali sebelum ke pintu keluar. Zhao Yidong hanya bisa mengertakkan giginya dalam menambah kemudahan yang dilakukan Bai Xiaochun selama persidangan. Dia mengambil beberapa langkah lagi, dan kemudian menyadari bahwa dia telah mencapai batasnya, dan sudah waktunya untuk menyerah. Kemudian dia menjelaskan kembali apa yang dikatakan Bai Xiaochun beberapa saat yang lalu, dan ragu-ragu. Akhirnya, dia memutuskan untuk mengakhiri. Membuka, dia menghela napas dengan tajam saat dia mengambil langkah satu langkah. Meskipun dia tidak yakin apakah itu hanya ilusi atau bukan, dia sebenarnya merasa lebih sedikit tekanan dari sebelumnya. Selain itu, napas yang baru saja dihembuskannya mengandung energi vital yang tidak murni.
Terkejut, dia mengertakkan gigi dan kemudian memutuskan untuk meniru metode Bai Xiaochun. Ketika dia maju, lebih banyak baut kilat menghantamnya, tapi dia masih bisa pergi sekitar 30 meter lagi sebelum dia tidak bisa menahan lebih lama lagi, dan harus pindah. Namun, pada saat sebelum pergi, matanya bersinar dengan kegembiraan ketika menyadari bahwa dia sekarang adalah kunci untuk melewati jembatan. Lain kali aku pasti akan berhasil. Babak 427, Pengganggu. Di luar persidangan benar-benar hening, karena semua murid memandang dengan mata lebar. Segera, ekspresi mereka mulai berubah menjadi ekspresi kecemburuan, kontemplasi, kecanggungan, dan kebingungan. Metode yang digunakan Bai Xiaochun keterlaluan, namun itu memungkinkannya untuk melewati apa yang mereka anggap sebagai uji coba hijau yang sangat sulit dengan api. Pikiran mereka berputar dalam keheranan untuk waktu yang lama, setelah terjadi apa yang dapat mengguncang langit dan bumi. Apakah itu benar-benar triknya? Tidak mungkin. Kamu benar-benar dapat melakukannya dengan cara itu. Petik 2. Aku tidak bisa percaya kamu bisa menggunakan metode sesat semacam itu untuk melewati uji coba ini. Ditambah lagi, Zhao Yidong jelas sudah mencapai batasnya, tapi kemudian dia mengubah metode dan semakin jauh 30 meter. Percakapan tidak hanya bermama di Myriad Star Rainbow, tapi juga di semua distrik pelangi lainnya. Semua orang kagum dengan metode Bai Xiaochun yang belum pernah digunakan sebelumnya untuk melewati uji coba hijau, dan banyak orang sangat bersemangat. Ada beberapa terpilih yang terjebak di dalam tingkat uji coba hijau selama beberapa waktu, yang matanya sekarang bersinar terang ketika mereka menyadari bahwa mereka mungkin memiliki kesempatan untuk melangkah lebih jauh dari sebelumnya. Bahkan jika mereka harus mempermalukan diri mereka sendiri dengan berlagak, itu adalah sesuatu yang bisa mereka terima. Lagi pula, ada lebih dari 1000 bintang di bagian hijau pelangi, tapi jika Anda bisa melewati mereka ke pelangi Qian, Anda akan berada di 500 teratas. Perbedaan antara 1000 teratas dan 500 teratas luar biasa. Yang pertama terdiri dari terpilih dari aula, yang terakhir terdiri dari terpilih dari perempat. Aku mengerti sekarang. Kunci dari percobaan ini bukan hanya kecepatan dan kekuatan tubuh kedagingan. Ini juga dapat digunakan untuk membantu kultivasi kamu. Petik 2. Itu bukan erangan biasa. Mereka diatur dengan napasnya. Jika kamu berhati-hati, kamu dapat menggunakan kekuatan petir untuk membersihkan kotoran di tubuh kamu. Kamu benar-benar dapat memperkuat tubuh kedagingan kamu, dan bahkan memperkuat lorong ki kamu. Kamu tahu, kamu mungkin tidak perlu berlagak. Kamu mungkin hanya perlu mengatur pernapasan kamu. Awalnya mungkin tidak masuk akal, gitu kamu mengetahui rahasianya, tapi kamu dapat melewatinya dengan mudah. Sejumlah orang terpilih yang telah lama terjebak dalam uji coba hijau dengan api tiba-tiba diramaikan, dan mencari arah portal teleportasi Myriad Star Rainbow. Dalam beberapa saat, beberapa orang terbang menuju persidangan Starry Sky Dao Polarity Superstars dari keempat distrik pelangi. Tentu saja, tidak ada seorang pun di berbagai macam rahasia pengetahuan hijau dengan api. Namun, leluhurnya sekte itu telah mengeluarkan perintah bahwa mereka yang tahu triknya tidak menjelaskan kebenaran kepada orang lain. Selanjutnya, semua ratusan murid lainnya yang telah melewati persidangan itu sudah tidak bebas dan tanpa hambatan seperti Bai Xiaochun. Hanya sekarang, berkat Bai Xiaochun, rahasia persidangan sekarang mulai menyebar. Dapat dibayangkan bahwa segera, jumlah orang yang dapat lulus uji coba ini akan tumbuh dengan cepat. Itu pasti masalahnya. Aku ingat melihat beberapa orang lain melewati uji coba hijau ini, dan mereka semua selalu bernafas dengan cara yang sangat aneh. Terpilih maju ke depan untuk menantang ulang uji coba hijau dengan api. Salah satunya adalah seorang pemuda yang tertawa terbahak-bahak saat dia menyerbu masuk. Hampir segera setelah pemuda itu masuk, lebih banyak pilihan muncul, lusinan dari mereka masing-masing untuk siap mencoba percobaan-percobaan. Tentu saja, Bai Xiaochun tidak menyadari semua itu. Setelah menghilang dari uji coba hijau, ia muncul kembali dalam tantangan berikutnya, uji coba Qian dengan api. Uji coba Starry Sky Dao Polarity Superstars dipecah menjadi warna merah, oranye, kuning, hijau, cian, biru, dan ungu. Ada 7 uji coba yang berbeda oleh api, dan untuk uji coba cian, hanya sekitar 500 orang yang mampu mencapai sejauh ini. Itu menunjukkan bahwa Bai Xiaochun sudah berada dalam 1000 teratas. Yah, itu tidak terlalu sulit, kata Bai Xiaochun, berdeham dan mengibas lengan bajunya. Meskipun dia tidak yakin dengan rankingnya yang tepat, ketika dia mengumpulkan berapa banyak bintang yang terlihat di bagian hijau pelangi,
Dia mengangkat dagunya dengan bangga dan melihat sekeliling pada dimensi yang berisi uji coba Qian. Awalnya aku berencana untuk masuk ke 1000 teratas. Siapa yang mengira bahwa aku tidak sengaja akan masuk ke 500 besar? Sakit kepala. Segala sesuatu di sekitarnya berwarna abu-abu, termasuk langit dan tanah. Keheningan merebak, dan ada sesuatu yang seram di udara. Terlihat di tanah adalah baris demi baris batu nisan yang membentang sejauh mata memandang. Rasa dingin yang tak menyenangkan dimensi itu, sesuatu yang segera diidentifikasi Bai Xiaochun sebagai aura kematian. Itu kuat, sehingga menyebabkan udara beriak dan mendistorsi jarak. Saat dia melihat sekeliling, rasa takut menumpuk di hatinya. Bagaimanapun, keheningan itu menakutkan. Mengapa Starry Sky Dao Polarity Sect harus pergi dan membuat tempat menyeramkan seperti ini? Aura kematian terlalu kuat. Pasti ada hantu di sekitar. Bai Xiaochun merasakan rambut berdiri di belakang lehernya, dan menelan ludah saat dia melihat sekeliling. Wajah perlahan berubah pucat, dia berpikir kembali ke hal yang najis yang telah disebutkan para patriark di sekte penentang sungai, dan kemudian menelan lagi. Tanpa ragu-ragu lagi, dia mengeluarkan beberapa jimat kertas yang dirancang untuk mengusir roh-roh jahat, dan mulai menamparnya ke atas dirinya sendiri. Dami Starry Sky Dao Polaritas Sekte. Bagaimana saya bisa melewati cobaan ini? Bahkan ketika rasa takutnya meningkat, tiba-tiba menguncinya dari jauh. Rasanya seperti datang langsung untuk bersantai di atas kepalanya. Pada saat yang sama, tangisan melengking memenuhi udara yang terdengar seperti logam yang mengais logam, ketika jiwa pendendam bangkit dari salah satu batu nisan. Lidahnya panjang dan seram menjulur keluar dari mulutnya, dan matanya terbakar dengan dendam saat mengungkapkan Bai Xiaochun. Kemudian, mulai melaju ke arahnya. Itu bergerak dengan kecepatan luar biasa, dan dalam sekejap mata, tepat di depannya. Bai Xiaochun tersentak, melambaikan tangan kanannya untuk melepaskan mantra Frigid Skull Will Evolving. Seketika ki dingin meletus dari jarinya, membanting ke dalam jiwa pendendam, yang menjerit memilukan ketika mulai hancur berkeping-keping. Namun, itu tidak hancur. Alih-alih, itu mulai mundur. Tidak sekuat yang aku harapkan. Dengan gembira, Bai Xiaochun akan mulai mengejarnya ketika mata jiwa yang melarikan diri itu tiba-tiba berkilau dengan kebencian, dan bahkan saat hancur berantakan, itu memekik pekikan yang mengguncang-guncang di bumi. Pekikan memenuhi dunia, menyebabkan suara gemuruh memenuhi langit dan bumi, dan membuat langit dan bumi bergetar hebat. Selanjutnya, jiwa-jiwa pendendam bangkit dari semua batu nisan yang terlihat. Segerombolan benda memenuhi udara, penampilan mereka ganas dan menakutkan, dan kehadiran mereka menyebabkan aura kematian dalam dimensi tumbuh jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bai Xiaochun berhenti di tempat, mata melebar, kulit kepala kesemutan ketakutan. Begitu banyak. Ketika dia menyadari bahwa semua jiwa pendendam menatapnya, dia menjerit dan mulai mundur. Bahkan ketika dia melakukannya, suara seperti gemuruh guntur memenuhi udara ketika gambar raksasa hantu-hantu naik dari kejauhan. Dia tampak seperti jiwa bayangan yang mengenakan mahkota kaisar, hampir seolah-olah dia adalah raja dari semua jiwa pendendam. Dia gitu besar sehingga tampak terbuka surga. Api hijau berkedip di matanya, senyum di wajah, dan dia membawa trisula yang sangat besar di satu tangan. Tubuhnya tampak dari jiwa-jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya, yang wajahnya terpilin campuran tawa dan air mata. Sekarang kamu di sini, jangan pergi. Suara yang berbicara itu sepertinya mengandung suara-suara lain yang tak terhitung jumlahnya, beberapa di antaranya menangis dan beberapa di antaranya tertawa. Kaisar jiwa besar kemudian trisul melalui udara untuk menunjuk ke arah Bai Xiaochun. Setelah itu pulsa energi mengejutkan meledak, yang menyebabkan semua jiwa dendam dalam dimensi berteriak nyaring. Kemudian, suara gemuruh memenuhi udara saat jiwa pendendam yang tak terhitung jumlahnya dan padat mulai melonjak ke arah Bai Xiaochun. Untuk keadaan, jiwa-jiwa yang lebih dendam bisa terlihat mendekat dari cakrawala. Bai Xiaochun tidak bisa membantu tapi berteriak. Ini adalah kelompok hantu terbesar yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Karena ketakutan, dia mengertakkan gigi dan menggeram, "Maaf, tapi Lord Bai tidak ingin main-main denganmu." Sejauh menyangkut Bai Xiaochun, ia telah mencapai tujuan untuk masuk ke 1000 teratas. Jika tidak, semuanya mungkin berbeda, mempertimbangkan bahaya di sini. Dan fakta bahwa dia tidak tertarik untuk tapi menantang sejak awal, dia tidak ragu sama sekali untuk mengeluarkan giok 7 warna liontinnya. Tepat ketika dia akan menghancurkannya, kaisar yang sangat besar jaraknya dengan menghina. "Apakah kamu akan bertarung denganku atau tidak?" Katanya dengan suara seram dan menggelegar.
Ekspresi Bai Xiaochun berkedip. Ditantang secara langsung dengan cara ini, dan kemudian pergi gitu saja, akan kehilangan sedikit muka. Aku. Namun, sebelum dia bisa mengatakan hal lain, jiwa-jiwa pendendam di daerah itu mulai berteriak lebih keras dari sebelumnya, perintahkan atas perintah Kaisar Jiwa. Suara itu terasa seperti menusuk rasa sakit di benak Bai Xiaochun, membuatnya terkesiap. Jika dia harus melawan Kaisar Jiwa sendiri, dia mungkin telah melakukannya, tapi menganggap menakjubkan dan menakutkan lautan jiwa-jiwa pendendam, dia tidak bisa menahan diri untuk pergi dengan perasaan bahwa hantu-hantu ini menggertaknya. Tunggu aku, oke. Aku terlalu lelah saat ini. Aku akan kembali dan beristirahat sebentar, lalu kembali dan menunjukkan satu atau dua hal kepada kamu. Dengan itu, ia menghancurkan liontin batu giok dan berteleportasi.